La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la yu'badu bihaqqin fil wujudi illa iyyah, al-karim alladzi man tawakkala alaihi kafahu man amana bihi huda wa man sa'alahu a'tahu wa tamana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidu khalqi wa khatamu anbiya'i al-makhsus bil maqamil mahmud alladzi lam yakun fihi siwa sallallahu alaihi wa ala alihi salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yaumin nalqah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawa. Qala Allah ta'ala aydan fa'arid amman tawalla 'an dzikrina wa lam yurid illa al-hayatad dunya. As-sifatul masyruṭah fi man tukhtaru suhbatuhu. Alhamdulillah jamaah salat subuh rahimakumullah. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi hari ini masih membahas kitab Mau'izatul Mu'minin. Temanya judulnya adalah sifatul masyruṭah fi man tukhtaru suhbatuhu, yaitu sifat yang disyaratkan bagi orang di dalam memilih teman atau persahabatan. Karakter orang yang harus kita pilih itu nanti akan seperti apa? Ialah ketahuilah annahu sesungguhnya la yuslihu tidak baik lisuhbah bagi persahabatan. Apa yang tidak baik itu kullu insanin setiap manusia. Jadi di sini dianjurkan jangan semua orang kita belum tentu semua orang itu baik untuk kita temanin, untuk kita sahabatin. Jadi artinya kenapa? Ada karakter-karakter yang harus kita pilih, sifat-sifat yang harus kita pilih. Karena tidak semua orang itu bagus kalau kita jadikan teman. Kalau sallallahu alaihi wasallam sebagian Rasul sampaikan al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Karena seseorang itu bagaimana temannya, terlebih urusan agama. Ini penting Pak dalam bergaul. Kita bergaul dengan tukang minyak wangi, walaupun nggak beli, seenggak-enggaknya ada bau-bau wanginya yang nempel di kita. Entah itu ketika salaman, entah itu ketika dia biasanya bagi minyak wanginya dipeper-peperin di tangan, testernya di baju dan lain sebagainya. Terkadang bukan hanya tukang minyak wangi, kita punya teman pun kadang begitu, nawarin minyak wangi dan lain sebagainya, maka kita akan kebagian wanginya. Karena persahabatan ini juga akan mempengaruhi karakter kita. Makanya Rasul itu menyebut pengikutnya, murid-muridnya dengan sebutan sahabat. Kenapa? Agar tidak ada status yang namanya guru dan murid, yaitu akan leluasa ketika ada kata sahabat. Ketika dia bertanya, curhat, baik tentang urusan agama, urusan hari-hari, sehari-hari berkaulan dengan mereka dan lain sebagainya, mereka lebih kepada kalau disebut dengan sahabat. Karena saking Rasul itu menganggap mereka sebagai sahabat, sahabat hidup, bahkan nanti sahabat dunia dan akhirat. Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu bagaimana karakter
dan juga agama kawannya, maka perhatikanlah, falyanzur, perhatikanlah, ahadukum, kalian semuanya hendaknya memperhatikan, man, kepada siapa, yukhalil, yang akan kalian jadikan sebagai teman, sebagai sahabat. Kalau orang sekali lagi bergaul dengan orang jahat, ini akan sangat cepat sekali pengaruhnya. Berapa banyak orang-orang yang awalnya berangkat dari keluarga yang baik, bahkan ada sebagian orang yang bilang begini, orang jahat itu adalah orang yang baik yang tersakiti, atau orang yang tidak baik itu adalah orang yang jahat itu adalah orang yang baik kemudian terlupakan, atau orang yang baik kemudian dijahatin. Nanti akan berpengaruh. Makanya pelaku-pelaku kejahatan itu biasanya rata-rata mereka yang dulunya pernah merasakan dijahatin. Contoh, mohon maaf nih, pelaku-pelaku LGBT, termasuk diantaranya adalah ada pedofil juga, itu dulunya mereka adalah korban, rata-rata begitu. Karena itu nantinya menular. Terkadang kita bergaul dengan orang alim aja susah sekali menjadi benar, menjadi alim lah. Ini bergaul dengan orang yang tidak alim, tidak berilmu, tidak berakhlak, ini akan cepat sekali menularnya. Makanya dalam Islam sampai begitu pentingnya diperhatikannya masalah pergaulan. Terlebih bergaul dengan keluarga, sampaikan wa ashiruhunna bil ma'ruf, bahkan terhadap perempuan-perempuan kita, bergaul mereka dengan baik, dan orang tua kita dan lain sebagainya. Maka ini Islam mengajarkan, falyanzur ahadukum man yukhalil, hendaknya kalian memperhatikan siapa yang akan kalian jadikan sebagai teman, baik itu teman hidup, teman buat jamaah, teman majlis, atau teman yang biasa kita untuk jadikan sekedar sharing-sharing, ngobrol dan lain sebagainya. Wala budaya ayyatamiza bi khisalin wa sifatin yarghabu bisababiha fi suhbatihi, dan hendaknya wala budaya, dan pasti dia memilih bi khisalin dengan karakter, wa sifatin dan sifat, yarghabu bisababiha yang kalian sukai, itu berdasarkan agama, sukanya berdasarkan agama, bukan suka karena dasar suka atau bencinya kita. Kita perhatikan bagaimana kita berteman. Kalau kita ketemu dengan orang yang alim seenggaknya, kita nanti akan diajak untuk ke tempat pengajian, sholat jamaah, sedekah, diingatkan dengan hal-hal yang baik. Sekurang-kurangnya kalau kita belum bisa melakukannya, kita akan mendapatkan nasihat yang baik dari mereka. Justru nanti ada orang yang bilang, justru kalau bergaul dengan orang yang nggak baik, nanti kita akan, ya kalau kitanya bisa membawa mereka, yang dikhawatirkan adalah kitanya yang akan terbawa. Karena pergaulan itu kalau jamriyu do'um firromad, cepat penularannya ini, mohon maaf Pak, melebihi virus Pak. Virus pergaulan ini melebihi virus yang lainnya. Kalau jamriyu do'um firromad, seperti halnya api ditaruh di arang, atau arang ditaruhin bara, begitu cepatnya menular. Wong api itu, mohon maaf, tembok saja kalau ada rumah atau bangunan kebakar, itu tembok saja yang begini bisa kebakar karena ada medianya, minyak nih, material-materialnya itu ada bahan dari minyaknya dan lain sebagainya, sampai tembok saja kebakar. Nah itulah begitu cepatnya bahwa pergaulan kita itu dengan teman kita, kita yang nularin mereka atau kita yang ketularan sama mereka. Kalau kitanya nggak punya akhlak, nggak punya adab, nantinya juga kita akan nularin orang lain untuk tidak beradab lagi.
Nanti bisa perhatikan ya. Contoh kecil saja dalam sehari-hari. Dalam pemanggilan seseorang saja, nanti yang lain akan nular. Biasanya satu keluarga saja, misalkan contoh satu keluarga, si bapak punya teman misalkan manggilnya siapa, mas misalkan, nanti istrinya juga sama akan manggilnya mas atau yang lain sebagainya. Kenapa? Ya begitulah, kita akan diikuti oleh orang-orang terdekat kita. Kita pun akan mengikuti, cepat atau lambat akan mengikuti orang-orang yang kita temenin. Dulu itu ada sebuah kisah, ada kiai gitu ya, ketemu dengan penggembala kerbau atau sapi di sawah, bahwa si kiai atau ustadz ini bilang bahwa siapapun orangnya nanti dia akan mengikuti siapa yang dia temenin. Maka si penggembala ini nggak percaya, enggak Pak Kiai, selama ini saya bergaul, saya ngangon kerbau, saya masih menjadi manusia biasa, nggak ada karakter kerbau yang saya ikuti. Dan ternyata kejadian kecil, perkara kecil, tapi itu menunjukkan bahwa siapapun bergaul dengan siapa nanti akan ngikutin. Suatu ketika nemplok lalat di tubuhnya si penggembala ini, kemudian diingatkan sama kiainya, itu ada lalat nempel, bukan ditepok pakai tangan tapi pakai kepala, gusahnya itu, ngusirnya itu pakai kepala. Gini, contoh misalkan lalat di sini, dia gusahnya pakai ini. Ya itu kebo begitu modelnya. Itu contoh kecil saja. Ada lagi di penelitian. Penelitian itu, tapi ini bukan di Indonesia ya. Saya pernah membaca kisah nyata. Ini ada seorang bapak yang punya anak kecil, kemudian dia miara simpanse yang sama-sama kecil. Si bapak ini pengen tahu simpanse ini akan mengikuti menjadi anak manusia atau sebaliknya, anak manusia ini akan mengikuti simpanse. Setelah dirawat berhari-hari, rupanya pertumbuhan mereka cukup bagus, perkembangannya cukup bagus. Tapi kemudian Pak, nanti akan lahir penyesalan dari orang tuanya, karena lambat laun nanti akan merubah salah satunya. Ternyata benar, simpanse ini kemudian mengikuti pola daripada manusia. Dia mulai kelihatan pintar, baik cara berjalannya, cara makannya, itu dia seperti bocah, seperti anak-anak, nggak kayak anak simpanse. Tapi kemudian yang sangat disayangkan adalah anaknya ini, yang anak manusia, lama kelamaan kok ngikutin gayanya simpanse, yang seharusnya dengan usianya sudah bisa mulai gerakan seperti anak manusia normal. Ya enggak, cara minta makannya, cara rewelnya itu lain. Lama kelamaan kok malah kayak simpanse. Ini bagaimana kita bergaul, terkadang malah kita lebih dominan mengikuti karakter orang lain, dan terkadang orang lain mengikuti karakter kita. Karena itu akan berpengaruh sekali. Akhirnya penelitian itu dihentikan. Kenapa? Karena merugikan si anak manusia itu. Simpansinya makin pintar, anak manusia makin ngikutin seperti simpanse. Ini nyata Pak, kalau nggak salah kejadiannya di Perancis. Nah ini pentingnya kita dengan siapa kita memilih teman. Maka pilihlah daripada sifat-sifat karakter yang akan kita pilih. Di antaranya adalah wa jumlatuha ayyakuna aqilan husnal khuluq ghairu fasid wala harisan 'ala dunya.
Sekurang-kurangnya di sini dianjurkan yang pertama adalah aqilan. Bergaullah, bersahabatlah dengan orang yang akalnya sehat. Nanti akan mempengaruhi kita juga. Kalau dia cerdas, pinter, orangnya pinter lah pokoknya, nanti akan mempengaruhi kita. Coba mohon maaf, kita dulu ketika sekolah, ketika kuliah dan lain sebagainya, belajar, itu diajarkan teori-teori, Pak. Kita tuh justru pinternya ketika kita terjun di masyarakat, bergaul dengan orang-orang. Kita dulu diajarkan teori macam-macamnya, termasuk itu urusan agama. Tapi pinternya kita itu justru bukan ketika kita belajar, ketika praktek, terjun langsung di masyarakat, ketemu dengan berbagai macam orang dengan karakter masing-masing, kita jadi pinter. Jadi bisa ngomong, bisa argumen, bisa tahu ini, itu dan lain sebagainya. Terkadang bukan karena kita belajar ketika di sekolah, pengalaman yang kita dapatkan, terkadang malah justru lebih banyak di tempat kerja, di masyarakat, kumpul di saung-saung dan lain sebagainya. Itu menambah wawasan kita. Ini yang pertama adalah aqilan, orang yang pintar, yang cerdas, akalnya sehat. Jangan sampai bergaul dengan orang yang akalnya nggak sehat, nanti mempengaruhi kita juga. Contoh, dia nanti ngomongnya kasar, ngomongnya ngawur, kita nanti akan anggap lumrah. Terlebih di Indonesia ini orangnya latah-latah, Pak. Latahnya kenapa? Ada orang yang gayanya neko-neko itu malah dibikin unik, malah diviralkan, kemudian jadi terkenal, diikuti oleh banyak orang. Enggak jelas, terkadang itu suka enggak jelas kayak gitu. Itu di Indonesia itu begitu, ngikutin yang enggak karuan. Kadang orang yang, mohon maaf, yang enggak pantas lah, dilihat saja enggak pantas, kemudian diikuti gayanya. Nah, ini pentingnya kita memilih kawan yang pertama adalah pastikan bahwa teman kita adalah orang yang sehat ruhaninya, sehat akalnya. Jangan sampai orang yang akalnya nggak, kita bergaul dengan mereka nanti rusak. Yang berikutnya adalah husnul khuluq, yaitu orang yang bagus akhlaknya, nanti akan berpengaruh kita, Pak. Contoh, orang yang disekolahin dengan orang yang nggak disekolahin pasti beda. Orang yang ke masjid dengan orang yang tidak ke masjid pasti beda. Orang yang kuliah dengan orang yang tidak kuliah pasti beda. Orang mondok dengan orang yang tidak mondok pasti beda. Orang yang sholat dengan orang yang tidak sholat pasti beda. Apalagi hadis menyatakan bahwa al-farqu bainal mu'min wal kafir sholat. Terlebih urusan ibadah sholat ini, bahwa perbedaan antara orang mukmin dan orang kafir itu adalah sholatnya. Jadi ketika dia sholat, dia Islam, bahkan tipis dengan urusan kafir itu, Pak. Karena dengan kita Islam, contoh katakanlah ya, kita sholat, itu urusannya dengan rukun Islam. Kalau ternyata kita iman tapi kita nggak sholat, berarti nanti masuknya fasik. Ngaku Islam tapi nggak sholat, berarti fasik dia. Kemudian kalau itu terus-menerus dilakukan, jatuhnya kepada kafir. Nah, ini hati-hati. Itu sampai begitu. Nah, orang yang bagus perangainya ini nanti akan nular. Kita yang akan menularkan kepada orang lain kebaikan-kebaikan itu, atau kita yang akan ketularan dengan orang lain dengan kebaikan-kebaikannya, atau sebaliknya. Ini jemaah sekalian. Yang berikutnya ghairu fasik. Yang berikutnya yang harus kita pilih adalah ghairu fasik, bukan orang fasik. Orang fasik itu apa? Orang yang ngaku Islam tapi nggak menjalankan rukun Islam. Ngaku iman
tapi dia tidak memantapkan dalam dirinya rukun iman itu, jatuhnya fasik nanti. Kalau orang fasik itu repot, Pak. Paling susah kan bedainnya. Kenapa? Karena jelas KTP-nya, agamanya jelas, tapi amalannya bukan amalan seperti agamanya. Nah, ini yang kemudian nanti, mohon maaf, sudah berapa banyak orang yang kemudian sama menjadi ketularan menjadi fasik gara-gara temennya yang fasik. Berangkat dari keluarga yang baik-baik, dari keluarga yang pintar, kemudian karena salah bergaul dengan orang fasik itu, kemudian ikut. Sayang kalau teringat, kalau di kampung saya itu, mohon maaf, dia di kampung-kampung lah, rata-rata itu 95% atau bahkan hampir 100% lah anak-anak muda di kampung saya itu bisa membaca Al-Quran. Saya pastikan itu. Tapi dulu, nggak tahu kalau sekarang. Dulu di zaman saya dan saya sampai sebelumnya, karena apa? Karena anak-anak diwajibkan bangun subuh berjamaah, kemudian ngaji rame di saung-saung, di langgar-langgar, di musola itu, di masjid-masjid. Tapi makin kesini makin sepi. Allah alam apakah masih, tapi hampir 100% itu orangnya bisa membaca Al-Quran, ya kalau bisa lah ya, bisa membaca Al-Quran. Tapi saya perhatikan, ini saya nggak bilang kampung saya nanti, tapi saya perhatikan remaja-remaja yang dulu saya kenal pintar ngaji, baca Al-Quran, ketika bertamu ke rumah, ketika ketemu di perantauan, ya mohon maaf, kok jadi nggak pada sholat gitu. Saya khawatir yang kemudian saya dan teman-teman jatuh kepada kefasikan itu, kan sayang sekali. Ini jemaah sekalian, pergaulan begitu cepatnya merubah kita. Sekali lagi, jangan sampai salah bergaul. Monggo silahkan pilih. Tidak semua orang itu bagus untuk kita bergaul dengannya. Tapi dimulai dari diri kita. Kalau kita bagus, nanti kita tularkan kebaikan-kebaikan itu kepada orang lain. Kalau kita yakin bergaul dengan orang jahat, kalau kita yakin bisa membawa diri, monggo. Tapi sudah diwanti-wanti jauh-jauh hari, jangan bercermin di air keruh. Karena kita nggak mungkin bisa melihat wajah kita. Artinya kenapa? Kalau punya teman yang keruh akalnya, keruh akhlaknya, keruh pengetahuan agamanya, kita susah bercermin. Artinya kenapa? Kita susah ngambil kebaikan jadinya. Dan kita pun susah melihat wajah kita. Kita pun nanti tidak akan mengenali diri kita lagi. Karena cerminnya keruh, apalagi kalau cerminnya udah retak pecah, susah lagi. Itu saja mungkin Pak pagi hari ini. Nanti akan kita lanjutkan kembali, masih banyak. Pagi hari ini masih kita Mau'izatul Mukminin. Sifatul masyruthah, sifat yang disyaratkan bagi orang yang hendak memilih teman atau sahabat. Mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita, berkahi keluarga kita, usia kita, berkahi rezeki kita ya Allah. Pagi hari ini kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.